Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Fajar, NIM 21087167. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan selama pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai sekarang. Baiklah, yang pertama, kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat, dengan memperkirakan dana pendukung fisik, resiko sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan dan kemandirian personal. Mengembangkan usaha tersebut ada 3 dapat dirintis. Yang satu, perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri. Mendirikan usaha baru yang menggunakan modal ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Persekutuan, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang terakhir, perusahaan berbadan hukum, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum. Cara memasuki dunia usaha ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, memasuki bisnis keluarga. Yang ketiga, kerjasama manajemen. Dan yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Prinsip dasar kewirausahaan di atas sebagaimana definisi wirausaha dan kewirausahaan adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Seorang wirausaha memiliki karakteristik sebagai seorang perwira. Sifat dasar dari seorang adalah ketangguhan dan keberanian dalam melakukan suatu tindakan. Sesuai dengan pengertian bahasa, maka seorang wirausaha memiliki keistimewaan dari karakteristik pemberani dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dalam kegiatan usaha. Watak utama keberanian dan rasa tanggung jawab ini menjadi penting dimiliki seorang wirausaha karena kegiatan berwirausaha bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan, namun memiliki banyak tantangan dan membutuhkan keberanian dan berjuang agar keinginan dan cita-cita dapat dicapai. Yang kedua, karakter wirausaha. Karakteristik tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku yang muncul dari sikap yang ditunjukkan oleh seorang wirausaha. Pembentukan karakteristik berwirausaha yang diantaranya ditentukan oleh faktor lingkungan dari wirausaha, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberadaan faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembentukan karakteristik wirausaha seseorang. Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting yang membentuk karakteristik wirausaha. Tujuan utama dari setiap proses pendidikan adalah adanya perubahan perilaku dari peserta didik. Keberhasilan yang dicapai dari proses pendidikan kewirausahaan adalah adanya perubahan kemampuan mahasiswa dari aspek pengetahuan atau kognitif. Adanya perubahan perilaku, sikap, dan watak yang diwujudkan dengan munculnya karakteristik berwirausaha dari mahasiswa. Kemudian perubahan perilaku yang ditunjukkan dari kemampuan dalam melaksanakan proses kewirausahaan. Yang ketiga, niat, motivasi, dan mindset berwirausaha. Niat berwirausaha merupakan suatu proses pencarian informasi untuk mencapai tujuan semakin besar. Niat berwirausaha seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan usahanya. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat bersaing dalam berwirausaha dan membangun konsep berwirausaha adalah yang paling penting bagi mahasiswa Indonesia. Motivasi berwirausaha adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan wirausaha. Salah satunya yang dapat menjadi motivasi adalah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju dengan adanya media internet yang telah membuka peluang besar bagi pelaku bisnis. Mindset adalah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau sesuatu cara berpikir untuk menentukan perilaku dan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Namun jika mindset wirausaha adalah satu pengalihan dan pilihan akhir akibat tidak adanya pilihan untuk bekerja dengan orang lain, maka hal ini akan menyebabkan keseriusan akan sangat rendah dalam melaksanakan usaha. Kepercayaan bahwa wirausaha adalah pilihan yang tidak menjadi keinginan akan membuat kegiatan wirausaha dikerjakan hanya setengah hati saja. Kegagalan yang dilakukan dalam berwirausaha akan lebih mudah terjadi. Yang keempat, keuntungan dan kerugian berwirausaha. Terdapat banyak keuntungan dalam melakukan kegiatan wirausaha ini. Seseorang memiliki sense of business, dapat mengembangkan ide bisnis yang dimilikinya dengan leluasa tanpa harus ada tekanan dari pihak lain atau atasan. Kebebasan dalam mengatur perencanaan usaha.
mengemukakan ide-ide dan gagasan tanpa harus ada intimidasi dari pihak lain dipandang sebagai keuntungan utama menjadi seorang wirausaha. Selain dari adanya keuntungan dalam berwirausaha, terdapat pula kekurangan dalam berwirausaha, adanya kekurangan atau kerugian yang harus dirasakan dalam berwirausaha. Sebagainya, untuk mengantisipasi penyebab kegagalan dalam berwirausaha ini harus dilakukan hal-hal yang disarankan terutama dalam kemampuan dalam manajerial, ketangguhan seseorang wirausaha dalam menghadapi tantangan dan kegagalan usaha yang merupakan risiko dalam berwirausaha memang sangat ditentukan. Seberapa kuat karakteristik wirausaha ada dalam diri seseorang mengasah kemampuan berwirausaha bermula dari kesadaran diri dalam diri seseorang untuk sungguh-sungguh berwirausaha, karena berwirausaha bukan suatu perkara mudah. Nilai-nilai dan karakteristik wirausaha semestinya telah ditanamkan sejak dini pada anak. Pola pengasuh yang mendukung pembentukan karakter anak untuk menjadi tangguh, kreatif dan siap menghadapi tantangan zaman adalah suatu tantangan dalam dunia pendidikan. Strategi marketing mix terdiri dari 4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama, strategi atau produk. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk sebagai berikut. Ada 2 macam, logo dan moto. Merupakan contoh khas produk, sedangkan moto adalah serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi. Dalam melayani masyarakat, logo dan moto harus dirancang dengan benar pertimbangan pembuatan dan logo moto. Logo moto harus memiliki arti dalam arti positif. Logo dan moto harus menarik perhatian. Logo dan moto harus mudah diingat, menciptakan merek moto harus diingat. Selanjutnya, menciptakan merek. Merek adalah suatu hal yang penting bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Pengertian merek sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Suatu merek agar mudah dikenal masyarakat, maka penciptanya harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lainnya. Yang pertama, mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti dalam hal positif, menarik perhatian, menciptakan kemasan. Kita artikan menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Keputusan label. Yang selanjutnya, keputusan label. Keputusan label merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Kandungan label harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, dan cara menggunakannya, waktu kadaluarsanya, dan informasi sebagainya. Yang kedua, strategi harga. Harga adalah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibatkan fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasaran. Penentuan harga oleh suatu perusahaan dimaksudkan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penentuan harganya sebagai berikut. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Tujuan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran, dengan catatan harga murah tapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, untuk memaksimalkan harga. Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkatkan sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Selanjutnya, untuk memperbesar market share, penentuan harga ini dengan harga murah sehingga diharapkan jumlah pelanggan meningkat dan diharapkan pula pelanggan pesaing beralih ke produk yang ditawarkan ke kita. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, mutu produk. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas pesaing. Harga biasanya ditentukan setinggi mungkin karena ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang harganya lebih tinggi dari harga pesaing. Yang karena pesaing. Dalam hal ini penentuan dengan melihat harga pesaing yang tujuannya adalah agar harga yang dapat ditawarkan jangan melebihi harga pesaing besarnya yang harus dipasang
tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. Metode-metode dalam penentuan harga produk. Gitu. Yang next, yang ketiga, strategi. Tempat strategi yaitu pendistribusian produk yang sudah ada. Produk harus didistribusikan kepada konsumen atau pengguna. Proses untuk hal ini yaitu dipindahkan dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi. Penemuan tempat dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. Sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan tempat adalah: yang pertama, dekat dengan kawasan industri. Yang kedua, dekat dengan lokasi. Yang ketiga, dekat dengan lokasi perkantoran atau pasar. Dekat dengan lokasi pemerintahan dan dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, sarana dan prasarana atau jalan pelabuhan listrik dan lain-lain sebagainya. Strategi promosi. Lanjut keempat, strategi promosi. Strategi promosi, perusahaan berusaha mempromosikan seluruh produk jasa yang baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan bisnis tanpa promosi jangan diharapkan pelanggan dapat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. 4 promosi yang dapat digunakan yang handal mempromosikan maupun jasanya yaitu: pertama, periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan pribadi atau personal selling. Itulah yang pertama, yang mulai dari strategi. Strategi kewirausahaan membutuhkan sebuah aksi dan tindakan nyata. Sebelum melakukan aksi tersebut, individu atau organisasi menggunakan pengetahuan dan motivasi mereka untuk menciptakan suatu keyakinan bahwa terdapat kesepakatan untuk setiap orang dan perusahaan. Proses semua itu membutuhkan individu dan perusahaan yang memiliki pola pikir entrepreneur strategi merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan neo entry. Baiklah, selanjutnya etika dan norma-norma berbisnis. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam dan adat budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang berikutnya, sikap dengan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, serta perilaku yang menyenangkan orang lain merupakan perwujudan dari etika berwirausaha. Baiklah, tanya, apa itu wirausaha sosial? Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar.
Pendekatan wirausaha sosial dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif bisnis dan perspektif sosial. Berikutnya, wirausaha sosial dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi pasif masyarakat menjadi ekonomi aktif dan kreatif. Selanjutnya, pengembangan wirausaha sosial digerakkan oleh 3 kunci utama, yaitu autentik. Baiklah, sekian ringkasan materi kewirausahaan dari saya. Kesimpulannya atau saran dari saya, berwirausahalah kita semua selagi kita masih dalam kalangan milenial atau kalangan remaja. Berwirausaha itu sebagaimana tidak merugikan bagi kita. Tujuan berwirausaha untuk melatih fisik dan mental kita, terutama dalam bidang keuangan, untuk mencari peluang keuangan dan terjun ke dunia lapangan, serta menambah pola pikir dan wawasan pengetahuan kita. Dalam berwirausaha ini, menurut saya, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, siapkan mental, niat dan tujuan, dan membaca motivasi, dan memiliki atau mencari ilmu ke leader atau ke pengusaha-pengusaha yang lain yang udah sukses. Dan wirausaha ini sangat dianjurkan terutama bagi kalangan milenial, sebagaimana untuk menjadi bekal buat masa depan nanti setelah yang kita udah berkeluarga. Sepertinya kalau orang yang sudah berkeluarga, dia pasti diwajibkan untuk berwirausaha atau bekerja sebagaimana untuk menafkahi keluarga mereka. Sedangkan kita para maha milenial mungkin tidak memikirkan hal yang lain, cuman hasil yang kita dapatkan itu untuk keuntungan pribadi kita. Dan jangan lupa keuntungannya kita bagikan kepada teman terdekat kita dan keluarga yang kita sayangi. Dan jangan lupa, kalau sudah sukses dalam berwirausaha, sombong dalam etika dan iri dengki atau sebagaimananya ria. Dan jangan lupa bikin leader. Baiklah, sekian kesimpulan dan saran dari saya. Mohon maaf terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Saya manusia biasa, hanya punya kesalahan, dan kalau ada kata-kata yang ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.